14,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Para orang tua diminta lebih peduli dengan kesehatan mental buah hati mereka. Ini kenapa nggak balance sih? Udah sama, tetap nggak balance. Itu gas lagi. Belum juga selesai. Ya ampun, asik banget. Ya ampun, tiduran lagi. Juga belum selesai. Nggak ada liangnya nanti lagi. Ih, ya ampun, pusing banget. Kenapa ibu nelfon? Halo ibu. Kamu tuh kuliah buat apa sih kalau nilainya segitu-gitu aja? Ibu tuh capek tahu dari pagi kerja sampai malam cuman biar kamu bisa kuliah. Tapi hasilnya apa? Gak ada perkembangan. Kamu tuh beda sama kakak kamu. Dulu dia kuliah gak pernah ngerepotin ibu. Dia pintar, kerja sambilan, cari beasiswa. Dia bisa berdiri sendiri. Sementara kamu tiap bulan kerjanya cuma minta aja. Tapi gak pernah mikirin gimana susahnya ibu ngumpulin uang segitu. Ibu suruh belajar yang benar aja susahnya minta ampun. Kamu tuh kuliah buat masa depan, bukan buat nyusahin masa sekarang. Ibu tuh udah gak sanggup lagi biayain kamu, ibu capek. Kalau kamu nggak bisa tanggung jawab sama kuliahmu, mending kamu pulang aja. Remaja seringkali berada di bawah tekanan berat. Mereka dituntut untuk meraih nilai tinggi, berkuliah sambil bekerja, dan sekaligus memenuhi harapan keluarga agar bisa mandiri sejak dini. Tuntutan yang seolah tanpa batas ini membuat banyak remaja kehilangan keseimbangan antara tanggung jawab dan kesehatan mentalnya. Selain tuntutan akademik dan ekspektasi keluarga, tekanan juga datang dari lingkungan kerja. Kata-kata itu terdengar ringan, namun bagi mereka yang sudah lelah, rasanya menusuk dan menambah rasa tertekan. Tekanan dari keluarga untuk selalu berprestasi seringkali tidak diimbangi dengan dukungan emosional. Di sisi lain, lingkungan pertemanan dan tempat kerja juga kadang justru memperburuk keadaan melalui perilaku tidak menyenangkan seperti perundungan atau ejekan. Akibatnya, sebagian remaja mengalami stres berat, kecemasan, bahkan hingga depresi. Di zaman sekarang, banyak tantangan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental kita sebagai remaja. Karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui cara menjaga diri agar tetap kuat. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan prinsip STAND. Solusi yang pertama ada S, self-awareness atau kesadaran diri. Langkah awal dalam menjaga kesehatan mental adalah dengan menyadari apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita, mengenali emosi, memahami batas kemampuan diri kita, serta menyadari akan kapan waktu tubuh dan pikiran kita mulai merasa lelah adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita terhadap diri kita. Dengan kesadaran diri, remaja dapat dengan mudah mengelola stres dan mengambil suatu keputusan dengan bijak dalam menghadapi tuntunan hidup. Yang kedua ada C, talk atau berbicara secara terbuka. Banyak masalah mental sekarang ini terjadi karena remaja lebih memilih untuk berdiam diri dan menutup diri. Padahal faktanya, berbicara atau berbagi cerita merupakan salah satu bentuk dari suatu keberanian. Mencobalah untuk berbagi perasaan dan cerita kita kepada orang-orang yang dapat dipercaya seperti teman, keluarga, atau bahkan orang terdekat kita. Berbicara secara terbuka bukan hanya sekedar mengeluarkan beban, tetapi juga membantu kita dalam mendukung dan mencari solusi atas masalah yang sedang kita hadapi saat ini. A. Adapt, yang berarti beradaptasi akan perubahan.
Perubahan merupakan hal yang pasti, oleh karena itu, kita dapat menilai seseorang dari cara mereka merespon perubahan tersebut. Mulai dari beradaptasi dengan lingkungan baru, cara mereka mengatur waktu, bahkan cara mereka menentukan solusi dari tantangan dalam hidup mereka sendiri. Belajar beradaptasi berarti kita peduli akan kesehatan mental kita dan juga mencegah akan frustasi berkepanjangan. N, nature, yang berarti merawat diri dan lingkungan positif. Terkadang kita terlalu sibuk akan mengejar ekspektasi sehingga kita lupa untuk menjaga kesehatan mental kita. Cobalah kegiatan-kegiatan yang mungkin dapat menyenangkan diri kalian, mulai dari menjalankan hobi, membaca buku, mendengarkan musik, bahkan kalian bisa mengosongkan pikiran kalian tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Ingat teman-teman, produktivitas tidak dapat diukur dari seberapa sibuk kita, tetapi produktivitas berarti kita dapat menyeimbangkan antara kewajiban dan ketenangan batin. Dan yang terakhir ada D, develop, yang artinya kembangkan potensi diri. Setiap tantangan akan menjadi ruang untuk belajar. Dengan mengembangkan kemampuan dan potensi diri, kita dapat membuka rasa percaya diri yang menjadi benteng bagi kesehatan mental. Dengan mencoba hal baru, mengejar minat atau sekedar berani mencoba adalah terapi aktif bagi jiwa. Mental health, No stress, just progress. Jaga mental, jaga potensial.